lagi dari Sydney. Em, Dadakan aku bikin video, sudah lama sekali gak pernah bikin video. Terus hari ini setelah antar anak sekolah, aku berpikir banyak sekali informasi-informasi yang aku dapatkan dari sekolah anakku. Dan banyak orang-orang yang mencari informasi ini, jadi aku berpikir nggak ada salahnya aku luangkan waktu sedikit aja untuk sampaikan info-info yang aku dapatkan dari pengalaman aku di sini, sekolahkan anak, daftarkan anak ke sekolah, juga uh, apa yang harus disiapkan orang tua sebelum daftar. Nggak ada yang perlu kita streskan untuk daftar anak sekolah di sini, kayak gampang banget gitu, gampang. Cuman uh, semua prosedur atau dokumen atau cara-cara mendaftarnya itu beda-beda setiap orang, karena di Australia itu setiap orang pasti beda-beda visanya. Jadi nggak semua sama. Kalau di Indonesia kan kita kayak ya udah warga Indonesia sama aja, semua satu warga Indonesia. Tapi kalau di Australia itu walaupun kita semua nih sama Indonesia, tapi tetap aja setiap orang pasti visanya beda-beda. So, kebetulan visaku belum permanent resident atau belum jadi warga negara sini, which is aku masih dihitung sebagai pendatang atau uh, warga yang tinggal untuk sementara atau temporary resident. Jadi atau warga penduduk sementara, bisa dibilang gitu. Nah, awal-awal aku emang tipe orang yang kayak ambisius banget gitu. Gimana sih caranya daftar anak sekolah, berapa biayanya, prosedurnya apa aja gitu. Dari anakku umur 2 tahun, aku udah kayak orang gila cari informasi. Eh, Walaupun masuk sekolahnya tuh harus anak umur 5 tahun, tapi dari umur 2 tahun tuh aku udah kayak cari informasi kiri kanan gimana daftar anak sekolahnya, terus penitipan anaknya bagaimana, dan masuk kindergartennya seperti apa, masuk SD-nya seperti apa. Itu gue udah kayak orang bilang kayak terlalu terlalu ngejar gitu. Tapi setelah aku sampai sekarang di tahap anak aku masuk SD atau masuk TK, aku kayak ngerasa eh, biasa aja gitu. Sedangkan teman-teman aku banyak yang ketinggalan. Akhirnya mereka harus mendaftarkan anak mereka di sekolah yang mereka harusnya tidak menginginkan dan harus membayarkan biaya yang seharusnya mereka menghindari biaya tersebut. Karena untuk international student di Australia itu kayak mahal banget. Nggak cuman anak kuliahnya doang, nggak cuman anak SMP, SMA doang, tapi untuk anak kindergarten pun juga mahal. Em, Satu tips sedikit yang aku mau nyampaikan sebelum teman-teman memilih sekolah apa gitu. Jadi dari awal kita udah harus punya planning sebagai orang tua. Anak kita ini maunya kemana gitu. Nah, contoh kecil kalau misalnya kamu agama Kristen gitu. Ya udah kalau memang kamu planning, oh anak aku maunya sekolah di sekolah Kristen. Ya udah dari awal emang planning mau gereja di mana, terus nanti anakku nanti gerejanya di sini, sekolahnya di mana gitu. Jadi pastiin eh, atur tempat tinggalnya di mana, terus sekolahnya di mana, gerejanya di mana. Jadi dia tuh nyambung antara sekolah, gereja, dan tempat tinggal. Jadi jangan sampai nanti sekolahnya di barat, tempat tinggalnya di timur, gerejanya di tengah. And at the end, kamu nggak bakal dapat uh, uh, tempo yang enak gitu. Maksudnya ngantar anak sekolah, abis itu tinggalnya di mana, terus teman-teman anak-anak kita. Karena di sini yang diajarkan bukan anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang jago, tapi yang di perhatikan sekali di awal-awal sekolah itu adalah confident atau anak percaya diri atau nyaman gitu, atau dia kenal di dalam nggak, atau dia kayak ngerasa asing nggak gitu. Nah, bukan ditakutkan soal dibully atau bagaimana, tapi memastikan bahwa anak ini nyaman di sekolah itu. Walaupun at the end nanti anak-anak juga masuk kemana, nanti besok-besok juga nyaman gitu. Tapi guru selalu mengharapkan nyaman di awalnya. So, nah aku cukup cukup teliti dari awal. Kebetulan aku nggak punya siapa-siapa di sini, jadi aku mengatur. Oh, aku pingin tinggal di daerah sini, nanti gereja di sini, terus sekolah di sini. Nah, jadi dari rumah tempat aku tinggal
sama dari sebelum anakku sekolah nih, dari anakku umur 1 tahun gue udah atur. Nah, jadi di gereja tuh ada sekolahnya gitu. Jadi aku udah atur ngantar anak sekolah, jauhnya segini gitu, jauhnya segini. Jadi cukuplah untuk aku jalan kaki. Nanti aku kerjanya di sini. Jadi udah atur semua. Suamiku kerjanya di mana, aku kerjanya di mana. Terus anakku ngantar sekolah ke sini, jam sekolahnya masuk sekian. Jadi kalau jalan kaki segini nggak terlalu jauh lah. Kalau hujan gimana? Udah atur semuanya dari awal. So, untuk teman-teman kalau misalnya mau ngolahin anak, pastiin hal-hal kecil seperti itu dulu. Setelah udah ketemu nih, tempat tinggal di sini enak, belanja grocery-nya di sini, ngantar anak sekolah pagi ke sini. Dari ngantar anak sekolah aku tinggal naik bus atau tinggal nyetir ke tempat kerja. Jadi udah jelas gitu. Jangan sampai nanti pas udah sekolah di sana, aduh kita harus pindah tempat tinggal, terus harus cari tempat tinggal lagi. Syukur-syukur kalau dapat yang dekat dengan sekolahnya. Atau enggak nanti malah dapatnya di ujung sana, terus kejauhan lagi nanti pas anak sekolah pagi-pagi udahlah mulai ributin anak terus kita harus kerja kayak jadinya it's not fun gitu. Nah, planningin hal-hal kecil dari sekarang mulai tempat tinggal gitu, terus sekolah, terus gereja gitu. Ini kalau misalnya yang agama Kristen, yang agama Katolik. Nah, kebetulan aku agama Katolik, jadi aku udah ngatur tempatnya tuh di mana, sekolahnya di mana, gerejanya di mana, tempat tinggalnya di mana. Nah, untuk teman-teman yang agama Muslim atau agama lain, juga di sini ada. Jadi, kalau misalnya kamu memang kepingin, aku mau dong anakku nanti sekolahnya bagian sekolah muslim, ada kok di sini gitu. Walaupun dia public school, tapi di dalam tuh ada kayak belajar kitabnya gitu loh. Nah, jadi udah planning memang ada tempat tinggalnya atur. Oh, aku mau tinggal di daerah sini tuh dekat dengan masjid segala macam atau di sini lingkungannya orang-orang yang ya sama-sama belajar kitab atau segala macam gitu. Nah, langsung diatur tempat tinggal jadi di mana, sekolahnya di mana. Karena di sini tuh hampir kayak bisa dibilang kayak setiap sabab itu tuh ada kayak sekolahnya, bukan setiap sabab sih. Bisa dibilang kayak setiap desa gitu. Kalau di Indonesia apa desa ya? Nah, jadi di sini kayak di tempat aku ini sekolah aja ada berapa? Ada 1, 2, 3. Nah, aku tinggal di Raid. Nah, sekolah di sini ada 3 sekolah. Ada 1 sekolah Katolik, ada 1 sekolah Kristen, ada 1 sekolah umum atau public school. Nah, aku memilih Catholic school karena kebetulan anak-anakku teman-temannya juga Katolik, terus aku juga Katolik, jadi kita pikir ya udah sekolahin di sana aja. Nah, pas kita ke sana karena emang kita udah aktif di gereja itu, kita masuk, orang bilang kayak apa sih bahasa Indonesianya, kayak top, kayak prioritas. Nah, untuk bisa mendapatkan spot itu kita diutamakan. Jadinya nggak perlu ikutin seleksi atau segala macam. Karena di sini sekolah itu ada spotnya gitu. Jadi kalau misalnya ada masih spot available, ya kamu masuk. Kalau nggak, kamu akan dioper ke tempat lain. Which is kita diusahakan untuk orang-orang tua untuk mendaftar anak kita setahun sebelum masuk sekolah. Nah, anakku masuk tahun ini, tahun 2025, jadi aku daftar dia di tahun 2024. Aku isi form semua di tahun 2024, semuanya udah masuk sekolah sementara selama 2 bulan, 1 kali seminggu untuk kayak mereka perkenalan sekolah, perkenalan halaman sekolah, terus di dalam nanti makannya, minumnya, istirahatnya bagaimana, itu semua diajarkan. Dan kita juga orang tua diajarkan. Jadi orang tua itu kita udah diajarkan kayak sadar sebelum anak kamu masuk sekolah. Sadar yang dimaksud di sini adalah karena kan kita pack makanan anak-anak kita ke sekolah. Nah, kadang nih anak-anak kita itu nggak makan gitu. Mereka pulang tuh total air nggak diminum, makanan nggak dimakan. Mereka hanya main seharian. Jadi pulang-pulang dari sekolah mereka udah lemas semua. Karena nggak makan, nggak minum. Kayaknya just imagine udah cuacanya udah panas, terus anak-anak nggak makan, mereka aja main. Yang apalagi kita kayak orang Asia, khususnya orang Indonesia, anak umur 5 tahun, 6 tahun disuap itu masih kayak hal biasa. There's nothing wrong with that. Nah, kalau di sini kan mereka udah terbiasa makan apa, makan biskuit, makan sandwich gitu. Nah, sedangkan anak-anak kita, khususnya warga Indonesia, itu kan mereka makannya ya kayak nasi, sayur gitu kan, daging, terus sayur kuah-kuah gitu. Nah, makanan-makanan seperti itu kan kita nggak mungkin pack ke sekolah kan. Nah,
karena kita menginginkan mereka makan makanan yang simple, ya otomatis kita makan kasih mereka roti. Ya, at the end karena kita sering suap di rumah, ya di sekolah mereka makan ya sesuka mereka. Mereka paling cuma makan buah the whole day. Mereka cuma makan buah, air pun belum tentu diminum. Dan itu sepertinya kayak satu yang cukup tantangan yang besar untuk orang tua. Nggak cuma aku doang, tapi kayak mostly hampir semua orang tua stres di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai minggu ke-10 itu sih kayak stres banget. Nah, setelah udah masuk ke term 2 atau ya ke minggu 11 karena di Australia itu sekolahnya setiap minggu setiap term itu ada 10 minggu. Nah, setiap 10 minggu libur 2 minggu terus masuk lagi sekolah 10 minggu, libur lagi kayak gitu. Nah, begitu masuk term kedua baru kita udah mulai kayak beradaptasi. Ya udahlah, makan-makan pulang sekolah juga nanti makan. Kalau kamu makan, makan. Kalau enggak, ya udah nanti pulang rumah baru makan kayak gitu. Jadi enggak ada stres-stres lagi. Walaupun tetap aja ya namanya mama pasti aja kayak bingung kalau sampai anaknya gak makan. Aduh, gimana nih kamu gak makan? Gimana kamu besar? Gimana?